Sobat Healthy. Hari ini adalah hari kedua rangkaian dari 3 hari IG Live kita berturut-turut dalam rangka memperingati World Kidney Day. Nah, hari ini bintang tamu kita sangat spesial banget. Dia adalah dokter juga, salah satu rekan dari dokter Bobby Darmawan juga, adalah dokter spesialis anak konsultan Dr. Lani Christine Gultom. Nah, Bud, lu udah tahu belum dokter Lani itu kayak gimana orangnya? Yang pasti gue dari riset, gue harus baca dong, harus baca dokter Lani itu siapa, biar mungkin gue bacain dulu kalian ya sebetulnya ya. Jadi buat hasil riset lu nih ya? Hasil riset gue ya sebetulnya. Oke. Lebih tepatnya, ini CV dikirim langsung sama dokter. Oke, jadi teman-teman, dokter Lani ini melakukan S1-nya di UI, kemudian melakukan pendidikan dokter spesialisnya di UI juga, dan dokter Lani juga mendapat gelar doktoralnya di UI, Divisi Nutrisi dan Penyakit Metabolik, Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI. Jadi benar-benar bidangnya spesial tentang nutrisi dan penyakit metabolik, gitu kan? Buat teman-teman yang nggak tahu, gue mungkin selalu tahu, tapi metabolik itu kan berarti pencernaan kan? Maksudnya sesuatu yang pembuangan tuh metabolisme kan, bener kan? Bukan, metabolik itu semua yang menyangkut secara, jadi kalau pencernaan itu cuma satu bagian doang, Bud. Metabolik itu secara sistem tubuh secara keseluruhan gitu. Tapi kayaknya kalau gue yang ngejelasin tuh kayak nggak enak gitu, nggak serak gitu. Kita undang aja deh. Kita undang aja langsung nih bintang tamunya ya, Dokter Lani. Sebentar ya. Nah, jadi kalau misalnya kalau orang nggak enak emang udah pasti. Satu nggak enak, dua nggak tahu yang ini udah mendengar kita. Jadi itu nggak perlu mention lagi. Udah pasti banget. Gue salah ngomong. Niatnya buat pendengar malah kenanya ke lu jadinya. Halo Dokter Lani. Hai. Selamat malam Dokter Lani. Malam dokter. Perkenalkan, saya Ian. Yang di bawah ini adalah Budi. Kita berdua adalah host Healthy Hack. Ya, yang hari ini berkolaborasi dengan dokter. Kita dalam rangka World Kidney Day, kita akan membicarakan nih tentang nutrisi pada anak dengan gangguan ginjal. Gitu ya, Dok ya? Ya. Oke. Dokter gimana kabarnya? Baik, sebelumnya saya koreksi dulu ya, tadi Budi ya. Satu, Iya dong. saya doktoral dulu, baru mengambil konsultan subspesialis nutrisi dan penyakit metabolik. Ya, iya. Terus yang kedua, metabolik itu adalah suatu bidang kekhususan di mana bergeraknya mendalami penyakit langka. Jadi kalau nanti lihat-lihat nih Bapak Ibu semua, ada namanya ada di IG juga ada Yayasan Penyakit Langka Indonesia, Yayasan MPS Mukopolisaccharidosis dan Penyakit Langka Indonesia. Nah, itulah salah satu juga kita adalah dokter yang bergerak di dalamnya gitu. Jadi metabolik mempelajari metabolisme dalam tubuh dan adanya gangguan yang disebabkan genetik sehingga metabolisme tidak jalan. Bisa di mana saja, bisa di ginjal, bisa di jantung, bisa di pencernaan, bisa di hati, dan di mana saja di dalam seluruh tubuh. Iya dok, soalnya Budi ini yang dipikirin tuh cuma perut doang dok, makanya dia pikir langsung pencernaan gitu. Jangan merusak image gue depan dokter lagi dong. Kan baru kenal jadi nggak enak kan rasanya. Mungkin kamu makannya kurang jadi sakit ya. Dok kan baru punya anak 3 minggu, jadi memang kurang tidur dok, konsentrasi suka agak kacau memang. Sama badan jadi kurus nih, pengen konsultasi nutrisi sekalian dong rencananya. Congratulations ya, pertama kali menikmati menjadi bapak. Oke, jadi kita mulai dulu nih ya. Nah, dokter, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut nih ke arah yang lebih berat dulu nih, kita pemanasan dulu deh nih, biar otaknya Budi juga nggak panas dok. Kira-kira nih dok, kalau misalnya kita mau bicara tentang penyakit ginjal nih, secara umum dari pengalaman yang dokter temukan selama ini, itu kira-kira penyakit apa aja sih dok yang biasanya umum ditemukan pada pasien-pasien dokter? Jadi sebenarnya kalau saya karena di Fatmawati sudah
ada subspesialis, jadi kekhususan kami masing-masing membidangi bidang kami ya. Jadi sebenarnya memegang pasien ginjal kalau di Rumah Sakit Fatmawati adalah Dr. Bobby yang kemarin ada wawancara. Nah, untuk nutrisinya adalah saya, tetapi kita tidak bekerja secara berkotak-kotak seperti itu. Karena satu pasien, misalnya yang dirawat pasti butuh makan kan? Budi butuh makan kan? Dia butuh makan kan? Nah, jadi dia butuh banget dok. Jadi makanan itu harus diberikan sesuai dengan kondisi pasien yang masing-masing dirawat. Oleh karena itu biasanya saya ikut mendampingi dokter-dokter dokter anak lainnya dalam menangani setiap kasusnya. Misalnya dokter Bobby menangani pasien ginjal ya. Nah, pasien ginjal itu bermacam-macam. Bisa misalnya hanya karena infeksi seperti infeksi saluran kemih kemarin sudah dibahas ya. Nah, kan? Nah, kedua adalah misalnya karena kelainan sistem autoimun yang merusak ginjalnya seperti sindrom nefrotik gitu ya. Nah, ataupun kelainan metabolisme bawaan yang mempengaruhi ginjal. Saya ada Bartter syndrome ataupun Liddle syndrome ya. Jadi itu kelainan langka 1/100.000 kejadiannya, tapi kita dapat di Fatmawati Liddle syndrome ya. Nah, jadi sekarang prinsipnya adalah banyak penyakit ginjal infeksi kausanya. Jadi misalnya infeksi seperti tadi ISK atau glomerulonefritis post streptococcus, ataupun misalnya karena dasarnya autoimun seperti sindrom nefrotik ya. Yang ketiga adalah metabolik misalnya yang tadi Liddle syndrome kah, cystinosis, ataupun karena batu ya. Pada batu kan batu juga menyebabkan nanti dampaknya ISK, tapi dia menyebabkan penumpukan batu di dalam saluran kemih dan sebagainya. Asik. Jadi kalau sebenarnya penyebabnya itu luas ya dok ya, sangat luas sekali gitu. Tapi bisa dikategorikan dari beberapa macam kategori nih, infeksi ya dari autoimun itu berarti kelainan sistem imun dok. Terus habis itu juga dari penyakit bawaan dan juga metaboliknya. Ataupun gitu. komplikasi ya, misalnya karena diabetes menyebabkan komplikasi kerusakan ginjal akhirnya chronic kidney disease gitu. Kan diabetik bisa kan? Nah. Tapi memang sih dok ya, karena Fatmawati itu kan rumah sakit rujukan utama nih dok. Jadi kasus-kasus yang di sana itu luar biasa banyak juga gitu. Ya, sangat bervariasi, tingkat kesulitannya tinggi ya, tingkat kesulitannya tinggi, dan kemudian ya challenging lah buat kami ya untuk menangani pasiennya. Dan nggak bisa menangani sendiri, selalu dengan teamwork jadinya. Luar biasa dok, luar biasa. Wow. Jadi kalau saya tahu nih dok, kalau misalnya Budi tuh kebayangin teamwork dokter itu pasti kayak sinetron atau di TV-TV gitu dok. Jadi dokternya jalan banyak gitu kan, pakai jas putih yang gandengan kame-kame. Benar nggak buat ya? Lumayan. Oke, gimana Bud? Kira-kira lu ada pertanyaan nggak? Dok, kalau dari aku yang awam, karena aku baru punya anak, aku sih penasaran dok, biasanya ketika mungkin anak di bawah 2 tahun gitu dok, apa sih yang sering menyerang anak terutama di ginjal, atau misalnya orang tuanya atau dia salah ngasih konsumsi makanan atau apa, biasanya sampai bermasalah di ginjal anak dok, kalau aku pengen tanya itu. Jadi yang paling sering adalah ISK, seperti yang Dr. Bobby kemarin jelaskan ya, yang paling tinggi prevalensinya ISK. Kenapa? Misalnya pada anak yang paling faktor resikonya adalah prepusiumnya atau kulit dari ujung penisnya tidak terbuka. Kemarin mau dibahas nggak ya? Jadi atau kedua yang menyebabkan fimosis. Fimosis itu jadi lubang saluran uretra itu menjadi sempit. Nah, sehingga pada saat pipis dia terjadi arus balik ke belakang, dan itulah menjadi resiko untuk terjadi faktor infeksi. Nah, pada bayi itu yang paling berat adalah pada bayi, jika misalnya infeksi pada bayi menimbulkan demam tinggi ya. Jadi infeksi itu ada 2 kan, asimptomatik atau simptomatik ya. Kalau simptomatik seperti demam tinggi, itulah yang kita katakan pyelonefritis akut yang bisa menyebabkan skar ginjal. Nah, kalau ini tidak ditangani dengan baik, nanti bisa mengakibatkan parenkim atau badan ginjal itu rusak ya. Kalau bahasa awamnya parenkim itu badan ginjal rusak. Sehingga fungsi dia untuk bekerja dengan baik menurun. Itu yang menyebabkan penurunan fungsi ginjal, dan lama-kelamaan jika tidak diobati bisa menyebabkan gagal ginjal.
Itu yang paling sering infeksi. Gitu. Yang kedua, yang paling jarang adalah kelainan genetik. Ya, tapi itu biasanya sulit. Maksudnya kadang-kadang banyak dokter yang miss karena kan untuk genetik atau metabologi ini belum banyak, kita lab-labnya belum banyak ada di Indonesia. Jadi terkadang suka miss. Artinya miss kadang-kadang dokter-dokternya nggak bisa mendiagnosis pada satu. Memang sangat sulit memang kalau menegakkan diagnosis yang penyakit langka seperti Bartter syndrome tersebut atau misalnya seperti yang lain-lainnya gitu. I see. Tapi luar biasa banget sih dok kalau misalnya kita bisa seperti itu ya. Kalau bagi saya ya gitu, seorang dokter bisa menangani kasus yang langka itu rasanya kan kayak gimana ya? Tidak terbayarkan ya. Iya, betul. Kamu bisa diagnosis dan begitu kamu bisa tata laksana, pasien itu akan selalu ke kamu dan kamu merasa tidak pernah ada yang bisa membayar kamu seberapapun karena kamu sudah menolong orang. Betul. Aduh, bayinya belum ausuf. Lagi rame nih dok. Belum dikasih ASI ya? Dok, saya kasih itu sengaja dibikin nangis dok, biar maksudnya pengen pamer baru punya anak gitu. Dok, menyangkut soal ini, aku ada penasaran ini sebetulnya dok. Kalau misalnya pernah nggak sih dok kejadian karena kita memberikan nutrisinya salah atau kurang pada anak sehingga muncul banyak penyakit-penyakit lain. Misalnya kadang-kadang kan kita bilang kita kasih makan ini nih karena ini sehat, dikasih makan itu terus akhirnya gizinya nggak seimbang nutrisinya dan akhirnya jadi penyakit lain. Biasanya apa sih dok yang terjadi itu kalau gizi dan nutrisi? Jadi misalnya kalau misalnya makanan anak tidak diberikan secara bervariatif, jadi anak itu akan bisa resikonya adalah picky eater. Jadi artinya dia hanya mengenal makanan seperti itu saja, ya kan? Yang kedua, kalau picky eater berarti kan dia hanya memakan konsumsi makanan yang dia kenal, di mana secara makro maupun mikronutriennya tidak selalu lengkap, ya kan? Sudahlah pilihannya banyak. Dalam setiap item makanan kan ada makro mikro. Jadi misalnya energinya berapa, lemaknya berapa, proteinnya berapa, vitamin A, B, C dan segala macam. Kemudian misalnya mineral berapa. Nah kalau yang dimakan hanya itu saja, itu namanya tidak variatif, tidak komplit. Belum lagi kita lihat secara kuantitatif. Nah, resikonya apa? Defisiensi mikronutrien atau yang kita sebut dengan hidden hunger. Kalau dia berkelanjutan lama, artinya dia konsumsi baik makro maupun mikronya. Kalau mikro kan hidden hunger. Kalau makro yang juga kurang asupannya, itulah nanti beresiko menjadi weight faltering yang kalau tidak kita tangani menjadi gizi buruk dan bahkan menjadi stunting. Kalau dengar stunting ya, sekarang kan stunting itu adalah tinggi badan yang pendek atau di bawah Z-score -2 berdasarkan WHO yang disebabkan oleh kekurangan nutrisi jangka panjang dan atau recurrent infeksi atau infeksi berulang. Yang akhirnya jadi menimbulkan masalah ya dok ya pada saat anak itu dalam proses tumbuh kembangnya berarti. Betul. Begitu anak terjadi gizi buruk itu akan rentan infeksi, bisa macam-macam kan. Kalau anak gizi buruk kan imunitas turun, pasti dia akan menyebabkan mudah terinfeksi penyakit. Bisa kalau dia batuk pilek misalnya, dia bisa kena radang paru, atau dia misalnya ada faktor resiko fimosis yang perfusiumnya tidak terbuka, jadi resiko infeksi saluran kencing dan sebagainya. Oke. Jadi kalau boleh saya simpulin malah jadinya seperti lingkaran setan ya dok ya. Jadi dari infeksinya itu bikin pertumbuhannya terhambat. Nah, dari pertumbuhan yang terhambat itu, terutama karena kekurangan zat-zat mikronutrien atau makronutrien juga akan menyebabkan dia rentan infeksi dan muter lagi seperti itu terus masalahnya. Ya, itu namanya vicious cycle, ya kan? Oh iya. Nah, kalau ingat dulu kuliah kan vicious cycle kan? Jadi malnutrisi, infeksi, mortalitas, meninggal gitu kan? Iya, betul banget. Ya, tunggu. Lu jangan jangan lu lupa kan? Di sama dokter baru inget kan? Jangan kayak ya, dok kata terakhir, bukannya kayaknya dia sok yakin nih dok kayak gini. Kuliah zaman dulu ya. Iya, sama dokter bilang kan. Jangan salah, Bud, jangan salah. Gue tuh nggak lupa ya. Gue cuma nggak inget. Tiba-tiba baru ingat lagi bisa ngomong ya. Oh iya, dok. Baik, dokter. Ini ngomong-ngomong ya.
Gimana? Buat lo dulu. Oh, enggak, aku kepikiran soal yang benar sih jadi picky eater kan, karena misalnya biasanya orang tuanya nggak mau repot, anaknya suka makan ini, udah kasih aja lah biar dia mau makan, kadang-kadang gitu kan, akhirnya jadi habit. Iya, Orang tuanya nggak mau fight buat ngasih anaknya gitu. Jadi karena dulu adekku lumayan juga susah tuh dok, karena aku punya adik lumayan jauh, bedanya 17 tahun. Jadi ngerasain tuh waktu itu setiap kali mau makan kita harus naik mobil yang kambing gitu, terus dikasih makan cepet terus pulang, karena benar-benar dia nggak mau makan sama sekali. Sampai kadang dikasih pipet sampai susu karena susah, tapi untungnya begitu umur berapa normal gitu, di kondisi 6 bulan, kalau nggak salah umur setahunan gitu atau 2 tahun aku lupa. Jadi ngerasain kalau misalnya orang tuanya mungkin nggak mau effort, jadinya bisa aja udah makan ini kasih terus deh, jadinya malah jadi bahaya ke depannya. Tiba-tiba aku jadi enggak gitu, jadi orang tua oke. Beb, nanti dikasih makan variasi jangan lupa ya, bilangin dulu kan biar inget deh. Buat mesti ngeliat kambing, buat tadi lu kayak lu mention kambing gitu nggak salah. Bener, dulu waktu itu kita setiap pagi tuh masih lihat kambing, ayam. Jadi adek aku tuh lihat keluar tuh mau, dia tahu ada binatang yang lucu, dia mau ke situ. Kalau nggak ada kambing dia nggak makan. Dulu itu rasanya. Oke, lupa masa lalu itu. Oke, kita menatap masa depan saja. Oke. Ini ada yang mau gue tanya nih, menarik banget soal nutrisinya tadi. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, kita mau buka dulu nih sesi tanya jawab ya. Jadi kalau misalnya dari penonton Sobat Healthy ada yang punya pertanyaan nih kepada Dokter Lani terkait dengan masalah nutrisi pada anak, itu boleh diketik pertanyaannya. Nanti akan kita sampaikan kepada Dokter Lani. Begitu ya dok? Boleh ya dok? Ya. Boleh. Terus ini dok, kayaknya banyak salam nih dari penggemar dokter nih. Dari coba ya, saya sedikit ya, sebentar dari Sukmanatan. Halo Dokter Lani. Dari Lasma Siregar juga halo, selamat malam Dokter Lani. Sukmanatan kalau nggak salah satu ibu dari penyintas penyakit langka ya, kalau nggak salah ya. Asih, berarti pasien lama dokter ya dok ya. Halo Ibu Lasma, salam dari Dokter Lani dan dari Healthy Hacks. Nah dok, ini dok yang saya mau tanya nih terkait nutrisi ini. Jadi kalau secara umum ya dok, kira-kira anak dengan gangguan penyakit ginjal, baik itu mungkin infeksi ataupun yang lain, itu kira-kira pemberian diet itu secara umum tuh harus apa sih dok yang dibatasin gitu? Karena banyak yang simpang siur nih. Saya tahu banyak, ada yang bilang katanya jangan makan protein terlalu banyak, atau ada yang bilang protein mah nggak apa-apa, yang penting yang nggak boleh. Nah, coba bisa nggak diluruskan oleh Dokter Lani nih? Saya buatnya lebih mudah ya, supaya Bapak Ibu lebih gampang nangkepnya. Jadi gini, ginjal itu prinsipnya nanti kita lihat, apapun penyebabnya kita lihat. Sudah terganggu nggak fungsi ginjalnya? Atau kita hitung namanya laju filtrasi glomerulus. Ya. Nah, kalau kita lihat, kalau dia laju filtrasi glomerulus itu dibagi. Jadi misalnya, kalau misalnya di atas 90, normal ya. Kalau misalnya normal atau kita bilang stage 1 ya, kemudian 60 sampai 89 itu stage 2. Jadi laju filtrasi glomerulus ya, kita lihatnya ya. Terus kemudian yang ketiga adalah LFG-nya 30 sampai 59 ml per 1,73 meter square. Oh, ingat lihat dulu kedokterannya kan. Terus kemudian kalau dia stage 4 antara 15 sampai 29, dan kalau stage 5 atau end stage, jadi artinya gagal ginjal tingkat yang paling akhir itu di bawah 15 atau dia membutuhkan dialisis. Nah, kalau dia ada infeksi, misalnya kayak GNAPS atau ISK, tetapi dia fungsi ginjalnya masih baik, let's say di atas 90, kita tidak perlu melakukan pembatasan apa-apa. Normal diet anak. Bagaimana normal diet anak? Satu, misalnya kita memberikan makanan baik secara quality maupun kuantitas yang oke. Kuantitas artinya tadi kan harus memenuhi kecukupan anak. Objektifnya apa? Pastikan anak Bapak Ibu dibawa kan ke pusat pelayanan kesehatan, ditimbang, kenaikan berat, dihitung status nutrisinya, berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan. Nanti kita plot berdasarkan Z-score. Kalau dia gizi baik, kita aman, ya kan? Nah, berarti pemberian makannya apa? Sekarang secara kualitas harus mengandung 5 food groups, 5 kelompok makanan. Satu, anak itu nih buat belajar, buat budi supaya anaknya bagus nih anaknya ya.
Satu, dia harus mengandung kelompok makanan staple food. Staple food maksudnya makanan pokok ya. Jadi contohnya seperti beras kah, mau dia kentang kah, mau dia misalnya daerah Papua misalnya apa? Sagu. Pokoknya karbohidrat ya kan? Karbohidrat ya dok ya. Ya. Kedua, kelompok serat. Serat itu bisa didapat dari mana? Buah atau sayuran. Tapi serat itu tidak usah terlalu banyak kalau anak di bawah 1 tahun. Kalau dulu kan ibu-ibu kalau bisa sayur 3 macam sekali masak ya. Nah, serat itu soalnya kenapa? Dia mengandung anti-nutrien, ya, anti-nutrien yang akibatnya menghambat absorpsi dari vitamin maupun mineral. Nah, jadi nggak usah terlalu banyak karena berdasarkan International of Medicine, ya, IOM itu menyatakan bahwa kalau di bawah 1 tahun sebenarnya serat itu konsumsi anak di bawah 1 tahun not determined. Jadi hanya diperkenalkan saja. 1 sampai 3 tahun hanya sekitar 13 gram sampai 17 gram. Kalau 13 gram berapa sih dok? Paling kalau bayam 5 lembar lah, ya kan? Kalau misalnya wortel seujung kecil, nah itu ya. Nah tadi kan 2 kelompok. Yang ketiga adalah kelompok apa? Protein. Protein dari mana yang penting? Nah, protein karena kita negara penyumbang stunting paling tinggi di dunia, ya, kita sekarang angkanya 30%. Ya, kita kan paling jago kalau yang jelek-jelek ya. Nah, salah satunya stunting walaupun turun ya dari dulu 40%, sekarang masih 30%. Kalau 40% itu yang dikatakan dari WHO sangat tinggi. Kalau sekarang lumayan tinggi. Ya, prevalensi ya. Dulu sangat tinggi, sekarang tinggi karena 30 sekian persen ya. Nah, berarti harusnya anak-anak itu mengkonsumsi protein apa? Hewani. Mengapa protein hewani? Karena dia mengandung asam amino esensial yang lengkap. Berbeda dengan nabati. Nabati itu tidak lengkap sehingga dia untuk pertumbuhan linier, artinya pertumbuhan itu ke atas, tinggi badan, lebih dipilih adalah protein hewani. Karena untuk pertumbuhan mencapai pertumbuhan yang optimal ya. Tadi 3. Yang keempat apa? Yang keempat tadi kita udah bicara staple food, kita udah bicara tadi yang kedua adalah serat, kita bicara protein ya. Keempat apa? Dairy milk, jadi produk susu. Produk susu. Ataupun ASI itu kan susu kan, susu mampu kita kan susu, kita kan hewani juga kan, mamalia kan kita kan menyusui. Jadi ASI maupun susu formula ataupun produk susu, ya. Nah, karena kenapa? Source of calcium itu paling tinggi di milk. Nah, yang kelima apa? Oils. Itu yang saling dilupakan, lemak. Mengapa? Karena di dalam 2 tahun pertama kehidupan 50% kalori dari anak itu harus berasal dari lemak. Kenapa dok konsumsi dari lemak? Karena pada saat 2 tahun pertama kehidupan itu sedang peningkatan pesat pertumbuhan otak anak. Jadi pada saat lahir, otak anak itu 25% ukurannya dari otak dewasa. Pada usia 2 tahun, 75%. Jadi kita bisa kategorikan 50%, kita bisa bilang bahwa 50% perkembangan otak itu terjadi dalam 2 tahun pertama. That's why kita bilang 1000 hari pertama kehidupan. Ya kan? 9 bulan di perut ibu, 2 tahun di sampai 2 tahun kedua. Jadi kan 1000 hari. Nah, disitulah. Nah, oleh karena itu kenapa lemak? Karena perkembangan otak di situ lagi tinggi-tingginya. Untuk apa dok? 1, higher cognitive function. Jadi untuk membentuk kognitif fungsi yang tinggi, fungsi kognitif yang tinggi. Yang kedua, pada usia 0 sampai 2 tahun lagi mielinisasi. Jadi pembentukan saraf otak supaya anak bisa apa? Visual, untuk melihat. Kemudian untuk apa? Sensori dan sebagainya. Jadi kalau kita mau buat anak pinter di 2 tahun pertama kehidupan, bukan dengan vitamin dan segala macam kan. Kalau dulu kita dikasih vitamin dong dok, ya. Iya. Kasihlah dengan betul. Vitamin, Iya. Jadi dengan cara pemberian makan. Nah, tadi kan kualitas, kuantitas, ya. Nah, kemudian apa? Aturan makan. Tadi kan Budi bilang tuh, dulu adik saya makannya mesti pakai lihat kambing dok. Lah, sekarang gimana? Kambing udah nggak ada, ya kan? Udah ganti. Ya lihat Budi dok. Lihat Budi dok. Makannya lahap langsung. Jadi pemberian makan itu harus mengikuti kaidah food rules atau aturan makan. Apa dok aturan makan itu? Aturan makan itu terdiri dari 3, ya. Feeding rules 1, scheduling.
Jadi makan itu harus terjadwal. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam, 3 kali makan biasa, makan besar, dengan 2 kali snacking. Jadi snackingnya terjadwal. Jadi nggak ada datang, anak saya makan ngemilnya banyak dok, makan sedikit tapi ngemil banyak. Lah ngemil itu kita mesti lihat snackingnya mau gimana, apakah dia nutritious nggak, mengandung karbohidrat, protein, dan mikronutrien nggak. Nah seperti itu ya. Nah jadi tadi terjadwal. Yang kedua, hanya air putih yang diberikan di antara jadwal makan. Jadi kan kita buat jadwal tuh, misalnya pagi jam 6 susu, jam 8 makan, jam 10 snacking ya, jam 12 makan, jam 2 susu, jam 4 snacking, jam 6 jam 6 makan, jam 2 susu. Dan di antara jadwal makan itu hanya air putih, jadi tidak boleh diberikan apa-apa. Karena kalau Anda kasih misalnya sesuatu yang manis, ada glukosa, ya masuk gula, ada gula, pasti akan menimbulkan rasa kenyang kan, sehingga untuk yang berikut makan berikutnya tidak akan pernah habis. Jadi kita memberi lapar kenyang anak, gitu ya. Nah kemudian apalagi snacknya kan tadi terjadwal ya. Terus air putih di antara makan. Itu tadi yang jadwal, scheduling. Yang kedua apa? Environment. Nah, ini nih, Bud. Nggak boleh makan sambil jalan-jalan. Makan harus duduk. Nah, anaknya diajarin nanti. Ya. Makan harus duduk. Ya. Nah, lama makan 30 menit. Habis nggak habis berhenti. Nanti kan ada jadwal berikutnya. Anaknya nggak bakal mati. Kadang-kadang kan yang ibu itu aduh dok, saya nanti anak saya makan apa, mati dong anak saya. Iya Pak, itu saya dengar loh di praktek saya. Iya. Lah, nggak mungkin dong kalau nggak makan sekali nggak habis tiba-tiba pengsan, kan nggak mungkin kan? Nah, kan kasih lagi kan. Nah, berarti tujuannya itu kayak untuk membuat habit ya dok ya, jadi kebiasaan, jadi anak itu benar-benar terbiasa seperti itu gitu. Iya. Kenapa? Karena makan itu udah proses belajar dan proses membuat anak disiplin. Kita harus mulai belajar dong, bangsa Indonesia dari disiplin kan? Mulai dari apa? Jadwal makan. Nah seperti itu. Nah kemudian tadi apa? Lingkungan tadi duduk, tidak boleh sambil bermain, tidak boleh memberikan makanan sebagai reward. Jadi misalnya makan ya nak, nanti kalau habis mami kasih permen. Nah, misalnya Budi, maka habis ya dek, nanti papi kasih apa nih? Kasih cake deh. Nah, itu nggak boleh. Jadi tidak boleh memberikan makanan sebagai reward, ya. Nah, kemudian tadi environment. Kemudian satu lagi apa? Prosedur itu apa? Diberikan makan padat dulu, baru cair. Jadi nggak kayak ibu-ibu nih, makan padat, makan satu suap nih, Budi habis itu air putih, set. Nah, nggak begitu. Terus kayak gitu. Satu sendok kasih air, biar katanya biar lancar, biar ketelan. Nggak begitu. Jadi nanti akibatnya apa? Kalau dia diisi banyak dengan air putih, kapasitas lambungnya penuh kan? Akibatnya apa? Ya pasti dia akan cepat kenyang karena ada lebih banyak air pada saat awal masuk. Karena itu kalau dari jadwal makan solid first, makan padat, makan padat. Ini Ibu Perwita berasa lagi konsultasi langsung di Dokter Lani di Fatmawati. Halo Ibu Perwita Sari. Makan padat dulu dan kemudian liquid last. Jadi makan cair terakhir. Nah, kemudian yang paling sering yang kebiasaan, kalau makan itu proses yang, jadi anak kan proses belajar ya. Jadi kalau proses belajar itu let the messy gitu ya, maksudnya kotor lah ya kan. Kalau anak-anak kalau makan belepotan toh ya kan, ya jangan dikit-dikit dilap, karena itu membuat sensasi anak, oh nih mama saya ngapain sih nih ya dikit-dikit ngelap. Kalau proses membersihkan makan itu terakhir, jadi dia sudah tahu, oh kalau sudah mami atau papi saya membersihkan makan, membereskan semua, artinya this is the end of the process gitu loh, artinya selesai makan. Nah gitu. Nah, kemudian kalau dia 15 menit nggak tertarik, marah-marah, nangis-nangis, udah berhenti aja makannya dulu, berhenti, sudah tadi ya 2 jam lagi. Jadi dia kalau misalnya lagi temper begitu, dia tahu, oh berarti nanti mami saya nggak ngasih nih 2 jam lagi, saya mesti nunggu dulu baru dapat makan. Nah, itu yang harus dilakukan bapak ibunya dan nenek kakeknya. Jangan nanti ada pasien saya begitu, bapak ibunya udah strict nih, lari ke neneknya, kan neneknya
Kamu nih tega nih sama cucu saya ya. Nah, bisa pelan-pelan makan. Iya, benar. Benar. Jadi itu harus family therapy. Satu keluarga itu harus melakukan hal yang sama. Itu prinsipnya. Luar biasa. Kita jujur saya baru dengar, Dok. Maksudnya saya baru tahu nih proses belajar makan itu ternyata sebegitu, yang kelihatannya simple tapi ternyata tuh kompleks banget dan punya arti yang benar-benar luar biasa berperan gitu dalam pembentukan si anak itu. Iya. Gitu. Luar biasa. Jadi proses disiplin itu mulailah dari proses makan. Oke. I see. Gimana, Bu? Jangan gaya hidup gue sekarang karena dulu makan gue nggak teratur kali ya. Mungkin ya. Sampai 30 tahun ke bawah kali ya. Tadi kan kita bicara yang sehat ya. Tadi kan ya, yang sehat. Nah, sekarang kan tadi pertanyaannya kalau gimana, Dok, kalau sakit ginjal gitu ya kan? Nah, berarti kalau sakit ginjal kita lihat. Kalau ternyata dia fungsi ginjalnya nggak ada, tadi yang LFG ya, LFG itu sebenarnya perhitungan untuk mencari bagaimana sih fungsi ginjalnya. Jadi biasanya konstanta dikali tinggi badan dibagi kreatinin. Kalau pernah dengar fungsi ureum kreatinin, ini Ian harusnya tahu ya, kreatinin ya. Nah, kreatinin itu untuk menilai fungsi ginjal ya. Nah, jadi kalau misalnya anak tuh biasanya dari di bawah 1 tahun konstantannya 0,45, 1 sampai 13 tahun 0,55. Kalau di atas 13 tahun, kalau laki-laki 0,7, kalau perempuan 0,57. Ya hampir, pokoknya gampangnya 0,55 lah. Saya kan juga karena udah nggak pegang pasien itu ya. Bobby yang biasanya pegang. Nah, itu kita lihat. Kalau misalnya normal, tetapi misalnya ada edema tuh misalnya kakinya bengkak, ya, kakinya bengkak. Kita melihat bengkaknya kenapa? Ya, kalau misalnya pada sakit ginjal dengan edema atau misalnya kencingnya merah, salah satunya glomerulonefritis post streptococcus, maka dan disertai hipertensi, maka kita harus apa? Mengurangi restriksi natrium, garam. Nah, seperti itu kalau ada kondisi hipertensi atau edema. Ya. Tapi kalau misalnya dia berat, pada misalnya gagal ginjal, ya. Kalau pada gagal ginjal, maka kita mesti melihat, terutama bagaimana kalsium ionnya. Bagaimana fosfatnya, ya, elektrolit namanya itu. Kemudian bagaimana HB-nya. Mengapa? Karena pada ginjal itu adalah salah satu ya, fungsi ginjal adalah salah satunya membentuk HB, hemoglobin, dengan menggunakan eritropoietin, ya. Jadi kalau ketika ginjal bermasalah, maka pembentukan sel darah merah akan berkurang. Karena kadar eritropoietin yang dibentuk kurang, ya kan? Oleh karena itu apa? Kita harus memberikan makanan yang mengandung zat besi yang cukup banyak, yang tinggi. Ya. Kedua apa? Salah satunya pembentukan vitamin D. Jadi vitamin D kan ada prekursornya di kulit. Kalau kita mengkonsumsi vitamin D, nanti dia akan dibantu di ginjal diubah menjadi 1,25 dihidrokolkalsiferol, ya kan? Nah, kalau dia mengalami gangguan ginjal, umumnya pada stage 3 ke atas, 3, 4, 5, itu vitamin D-nya rendah, ya kan? Kalau vitamin D-nya rendah, artinya nanti apa? Mengganggu fungsi tulang, kan? Jadi kita harus memberikan makanan yang juga mengandung vitamin D. Nah, dampaknya apa, Dok? Kalau defisiensi vitamin D, nanti itu ceritanya panjang. Ada menyebabkan peningkatan paratiroid hormon. Nah, itu nanti menyebabkan apa? Kalsium ionnya jadi turun. Sehingga kalsium ion dalam darah supaya mempertahankan kadar kalsium ion dalam darah, ditariklah dari tulang. Itu yang suka bikin yang jadinya osteoporosis. Jadi kalsium kita harus tambahkan. Nah, kemudian apa lagi, Dok? Karena kalsiumnya rendah, biasanya fosfat tinggi. Karena ginjal rusak, fosfat nggak bisa dikeluarkan. Akibatnya apa? Pada penderita pasien ginjal, itu fosfatnya tinggi. Sehingga kita berikan apa? Makanan yang rendah fosfat, termasuk dengan obat fosfat binder yang mengikat fosfat di dalam kan di dalam tubuhnya udah tinggi, nggak bisa keluar gara-gara ginjalnya rusak. Jadi kalau misalnya dari makanan tinggi, makin tinggi dong fosfatnya, ya kan? Jadi hiperfosfatemia bisa menjadi pengerasan pembuluh darah dan sebagainya. Nah, karena itu selain obat yang mengikat fosfat, kemudian kita berikan kalsium, kita juga berikan makanan yang rendah fosfat. Jadi sebenarnya nutrisi pada penyakit ginjal pusing. Belum lagi restriksi cairan, ya kan? Pasti kalau pasien-pasien penderita ginjal nggak bisa terlalu banyak cairannya, sehingga nanti saya harus mengatur berapa
misalnya kalau anak yang masih minum susu, berapa cairannya, berapa proteinnya. Nah, demikian juga protein. Protein kan juga diubah menjadi ureum. Ya kan? Pada pasien dengan penyakit ginjal yang misalnya CKD atau gagal ginjal kronik, itu biasanya ureumnya naik. Sehingga apa? Penghasil ureu apa? Salah satunya protein, ya kan? Nah, itu protein harus nggak terlalu banyak. Tapi kan ini anak, Dok, nggak tumbuh dong. Tadi dokter ngomong protein hewani kalau kurang stunting. Nah, iya betul, Dok. Itu suka kontradiksi tuh di situ. Iya, jadi kan pusing kan? Nah, akhirnya kita harus lihat kalau berdasarkan buku, berdasarkan jurnal ataupun buku, paling tidak kita gunakan 1 gram. Nanti tergantung lagi apakah anak sudah menjalani peritoneal dialisis atau dia namanya renal replacement therapy. Renal replacement therapy jadi misalnya apakah peritoneal dialisis, apakah hemodialisis, apakah continuous renal replacement therapy. Nah, itu 3. Jadi intinya cuci darah apa enggak gitu. Cuci darah. Berarti, Dok, kalau boleh saya berarti, Dok, kalau bisa boleh saya simpulkan sedikit nih, berarti memang kita nggak bisa nih bilang nutrisi secara umum karena memang tergantung dari kasusnya, Dok ya. Tergantung dari si anak ini kelainannya seperti apa, maka pembatasannya apa. Iya, betul. Dan fungsi ginjalnya sudah menurun atau masih normal. Kalau normal seperti makanan anak biasa. Tapi kalau dia sudah turun baru. Nah ini, Dok, ini kebetulan ada pertanyaan yang kayaknya pas banget nih, pas di segmennya. Jadi, sebelumnya ini, Dok, ada dari Nenden MD. Halo Dokter Lani dari Mama Gailan, pasien Dokter di Fatmawati dari Bogor katanya. Halo Ibu Nenden. Halo Ibu. Nah, kayaknya isinya pasien saya ya. Luar biasa, Dokter, luar biasa. Nah ini, Dok, pertanyaannya dari akun Renti Aprianti. Dia bertanya, jadi seorang anak ini ISK-nya berulang, ISK-nya udah diatasi nih, tapi anak tersebut mengalami penurunan ginjal, tidak disebutkan ya, penurunan ginjal itu sampai batas berapa. Nah, apakah berpengaruh dengan, kali ini pertanyaannya adalah bukan pembatasannya, tapi penyerapannya, Dok. Jadi, kalau ada penurunan fungsi ginjal, adakah gangguan pada penyerapan nutrisi anaknya, dan gimana cara mengatasinya? Itu, Dok, pertanyaannya. Ya. Jadi, Ibu, kalau dia seorang anak mengalami infeksi saluran kencing berulang, harus dicari apakah faktor resikonya. 1, fimosis yang tadi. Ya, jadi kalau ada fimosis harus sunat segera, jangan nunggu-nunggu lagi. Tapi kalau infeksinya sudah teratasi, biasanya dokternya akan melakukan kultur urin. Begitu diobatin, kultur urinnya steril artinya tidak ada kuman lagi, maka segera lakukan sirkumsisi atau sunat, ya. Jadi kadang-kadang kan kita kultur nanti aja lah, Dok, udah gede gitu kan. Lah, kalau udah infeksi ya jangan ditunggu-tunggu lagi, artinya sudah ada faktor risiko, apalagi kalau udah fimosis, ya. Yang kedua, kalau misalnya dia biasanya kalau infeksi berulang, Bu, harusnya dokter melakukan permintaan untuk USG ginjal dan saluran kemih. Apakah ada kelainan anatomi pada anak ibu? Misalnya ada apa? Katup uretra posterior, jadi yang menyebabkan reflux dari vesiko uretra. Jadi vesiko uretra, maksudnya reflux itu aliran balik dari air kemih dari kantung buli-buli ke saluran ureter. Ureter itu adalah saluran yang menghubungkan ginjal ke buli-buli. Biasanya katupnya nggak pakem gitu. Jadi kan kalau misalnya air, logikanya gini, ini ada selang air, misalnya dari kalau ginjal kan dari atas turun kan gitu ya, langsung lewat katup itu masuk ke kandung kencing. Tetapi ketika dia katupnya bermasalah, nah ketika kandung kemihnya penuh, harusnya kan dia tetap kenceng nih. Supaya nggak keluar kan. Nah, ketika katupnya bermasalah, ketika bulinya penuh, dari buli ini balik lagi ke atas. Saluran kencing itu namanya vesiko uretra reflux. Nah, itu. Terus yang ketiga apa? Apakah misalnya ada batu buli-buli juga bisa menyebabkan infeksi berulang, ya? Atau misalnya batu pada batu ginjal, batu ureter. Nah, itu mesti dicari dulu, Bu. Kalau misalnya sudah dicari, koreksi apa yang menjadi penyebab. Karena kalau logikanya infeksi berulang pasti masih ada faktor risiko yang belum diatasi. Sepanjang faktor risiko tidak diatasi, maka infeksi akan bisa berulang terus. Itu. Nah, kemudian tadi pertanyaannya, Dok, nutrisinya bisa nggak gangguan penyerapan? Ingat, kita bicara apa? Ginjal. Kalau penyerapan apa? Organnya?
Pencernaan. Nah ini, Bud. Apa, Bud? Kalau bisa buat makan. Apa kalau penyerapan, Budi? Kalau makanan bisa pakai apa? Usus. Betul. Tidak ada masalah dong, ya kan? Jadi penyerapan nggak masalah, tetapi utilisasi atau penggunaannya tidak tepat. Tidak tepat. Yang tidak berfungsi dengan baik, gitu. Oke, baik. Wah, jelas banget. Dokter, thank you banget. Bener-bener, maksudnya buat aku pribadi yang awam, aku kayak ngerasa banyak banget mitos-mitos di masyarakat yang selama ini berkembang terus gitu. Baru dokter kita tadi, dalam 2 tahun pertama, kebutuhan serat itu ternyata tidak sebanyak protein dan lemak bahkan. Gitu, itu kan banyak orang nggak tahu, ayo kasih blender wortel semua banyak gitu, alpukat dan segala macam, dan ternyata banyak hal yang kita nggak tahu, dan harapan kita benar-benar podcast kita hari ini, ISG Live kita bisa didengar dengan semua orang. Kita akan upload ini lagi di YouTube supaya bisa denger banget dari dokter, tahu bahwa oh ya ternyata selama itu salah, gizi nutrisi seimbang tuh begini sebetulnya itu. Jadi thank you banget buat dokter sama ini. Gimana ya? Iya dok. Bisa dipraktekin dong sama Budi. Langsung. Ini langsung dok. Langsung ini. Begini. Langsung sama anaknya dok. Dokter Lani, terima kasih banget ya dok. Mungkin lain kali kita kan karena keterbatasan waktu juga, tapi mungkin lain kali ya dok ya, kita minta dokter lagi nih sebagai narasumber untuk mungkin kita bicarakan untuk topik yang berbeda lagi, masih seputar nutrisi juga. Kalau nutrisi oke. Dok, tambahan dok. Tadi pertanyaan yang tadi itu adalah ibunya Asmia, pasien dokter Lani katanya dengan spina bifida. Ya. Itu. Kayaknya kumpul semua ya. Aduh, malam ya ibu-ibu pada masih bangun ya. Halo Ibu Renti Aprianti. Baik. Ya. Jadi buat penggemar dokter Lani, kalau misalnya ketinggalan acaranya, iya dong dok, ketinggalan acaranya, besok acara ini akan kita upload di channel YouTube kita di healthyhacks.id jam 10 pagi. Nah, jadi nanti bisa dilihat langsung, di-save juga. Jangan lupa subscribe ya. Nah, nanti bisa dilihat acara dari awal sampai akhir. Dan kalau misalnya nanti punya pertanyaan lagi, kita juga cantumkan nih alamat dari Instagram dari Dokter Lani. Mungkin bisa melakukan personal message ke sana. Begitu ya dok ya? Ya, boleh. Ya, baik. Kalau nggak sibuk, jawab. Nggak sibuk jawab. Baik. Terima kasih ya dokter. Iya, sering-sering lagi. Thank you dokter. Tuh. Makasih semua Budi, Ian ya. Ya, sama-sama. Baik, sampai ketemu lagi ya dok di episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi dokter. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Yeah. Oke, sampai di sini dulu IG Live kita. Sampai ketemu di episode besok. Jangan lupa, besok kita masih ada rangkaian hari terakhir dari 3 hari IG Live kita yang berturut-turut dengan Dr. Purnama Fitri. Oke, ditunggu jam 19.30 di besok. Stay healthy. Stay alive. Bye-bye. Bye-bye.